Ya, teman-teman semua, para partisipan, tentunya kita masih akan terus membahas tentang ketahanan pangan ini karena banyak pertanyaan juga yang masuk. Saya ingin mengabsen satu-satu panelis, Pak Joni, Mas Arjan, Mbak Risti, semua. Mbak Risti juga memasukkan nih untuk bersama-sama menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya, Mbak Risti, nggak apa-apa ya? Oke, Mbak. Nah, Pak Joni, ini ada pertanyaan yang masuk, tadi mungkin berkaitan dengan pemberdayaan social capital tadi ya. Nah, ini ada pertanyaan berkaitan tentang edukasi sebetulnya. Bagaimana kita merealisasikan atau mengedukasi hasil tema pada saat ini kepada masyarakat kita, karena tidak semua masyarakat kita, terutama petani, nelayan, dan pedagang mengikuti kegiatan seminar kita pada saat ini. Gitu. Oke. Saya jawab ya. Boleh Pak Joni, silakan. Jadi gini, kalau dikatakan edukasi ya di masyarakat, kadang-kadang kalau kita bicara edukasi seakan-akan bangku sekolah gitu ya. Padahal edukasi itu tidak selalu harus bangku sekolah ya. Saya lebih senang menggunakan kata sosialisasi ya dalam hal ini. Memang di masyarakat kita itu kalau education secara formal ya oke lah. Tapi kalau dalam education dalam bentuk-bentuk yang bisa membuat mereka bisa empowered, bisa diberdayakan, nah itu yang kita harus pikirkan dari setiap daerah gitu ya. Saya melihat begini, kebetulan saya waktu sekolah di intervensi sosial itu, saya harus melakukan penelitian, saya pakai adalah satu desa. Mereka itu banyak sekali yang harus kita educate, yang kita harus berikan sosialisasi. Dan kalau dijadikan satu kelas itu nggak mungkin. Jadi apa yang saya lakukan, saya dengan tim saya melihat ini apa nih untuk memperbaiki. Temanya pada waktu itu saya tentang usaha, kemudian teman lain tentang kesehatan, ada satu teman lain ada itu kesejahteraan. Nah, kemudian karena saya di usaha, saya lihat bahwa mereka belum punya koperasi dan memang ada namanya koperasi, tapi ya hanya sebentuk koperasi saja, namanya perwali, tapi gimana jalannya nggak tahu. Nah, saya gali lebih lama, ternyata memang itu mereka menginginkan bahwa mereka sudah mengikuti program pemerintah bahwa desa itu harus punya koperasi. Nah, masalahnya sekarang bagaimana membuat koperasi itu menjadi sesuatu yang dimengerti oleh masyarakat gitu. Nah, dengan cara tadi daun pisang tadi, kemudian saya beras 2 kali, 3 hari, dalam seminggu kita review kembali. Nah, sebenarnya saya katakan inilah bentuk sesuatu yang namanya kerjasama. Coba kita jadikan menjadi sesuatu yang lebih formal, namanya koperasi. Jadi koperasi itu kita hidupkan dengan cara memberikan pengertian pada mereka sebetulnya mekanisme koperasi itu seperti apa gitu ya. Nah, itu tentang koperasi. Edukasi yang lain juga begitu. Di daerah yang namanya Tunagan ya, di daerah itu ada 1.000 rumah. Bayangkan 1.000 rumah. Ya maaf nih, dari 1.000 rumah itu hanya 12 rumah yang punya kamar mandi di dalam rumah. Anda bisa bayangkan selebihnya kalau mandi kemudian membuang kotoran dan sebagainya kemana? Nah, kita lakukan edukasi yaitu sosialisasi tentang kesehatan dan sebagainya. Kita buat salah satu contoh bagaimana membuat ya WC lah ya satu. Kemudian kita juga buat saluran bagaimana air yang terbengkalai itu dijadikan satu saluran sehingga mereka bisa punya
ya apa tuh tempat yang mereka bersama-sama bisa. Jadi kalau musim hujan ada air dan memang masih oke. Tapi bayangkan kalau musim kering. Gitu. Ya. Nah, ini edukasi juga. Belum lagi ini malah masalah sosial. Di daerah mereka itu kalau anak perempuan sudah haid, itu mereka dalam waktu berapa bulan itu dinikahkan. Itu dulu tahu kira-kira 10 tahun yang lalu itu. 15 tahun yang lalu. Nah, saya katakan ini enggak ini budaya Pak katanya. Malah kalau Anda dari Cikajang ke arah Pakuan itu ada tulisan besar itu di dekat ke perkebunan itu. Itu pakai bahasa Sunda, apa ama abdi ulah ditikahkeun bade sakola. Lalu bekal abdi. Nah, artinya Bapak Ibu jangan saya dinikahkan dulu, saya ingin sekolah untuk bekal hidup saya. Karena itu mereka udah budaya gitu. Nah, kita lebih intensifkan. Jadi pola edukasi, sosialisasi banyak yang bisa dilakukan. Cuman harus lihat targetnya apa dan sebagainya. Yang paling penting itu adalah siapa yang mengatakan, siapa yang bernyanyi. Mungkin nyanyiannya tidak bagus, tapi kalau yang menyanyikan bagus jadi menarik. It's the singer, not the song. Gitu. Jadi kalau menurut saya edukasi itu penting, baik dalam bentuk ya sosialisasi. Dan sekarang yang menjadi yang pada waktu itu saya meminta pada para ulama di situ yang biasa membuat khotbah dan sebagainya mengatakan tentang perkawinan dini itu tidak bagus. Nah, selama sebulan dilakukan 4 kali sholat Jumat, ya alhamdulillah jadi agak berbeda gitu. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi menurut saya empowerment di masyarakat itu ya melalui sosialisasi. Caranya tiap desa barangkali berbeda. Itu Mbak Ola. Beda-beda Pak Jurgi ya. Gantung case-nya. Nah ini ada pertanyaan lagi yang masuk melalui WhatsApp dari IDN. Ada pertanyaan seperti ini mungkin juga bisa untuk dijawab oleh panelis kita. Baris juga boleh menjawab, apa saja langkah prioritas di bidang pertanian untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan tentang ketahanan pangan ini, sehingga bukan saja saat pandemi, tapi juga itu menjadi prioritas pembangunan. Siapa dulu? Ya. Olah siapa ini yang bagian? Saya kira Pak Sarjana ini. Baik. Duluan deh, nanti saya bantu Pak. Ya. Pak Olah, saya coba ya. Bagaimana apa saja yang perlu dilakukan sehingga sektor pangan ini menjadi prioritas pembangunan, bukan saja di masa pandemi. Ya itulah harapan kita Mbak Ola, dan saya kira seperti saya katakan, kebijakan ke arah sana sudah ada. Dan ketahanan pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sudah ada undang-undang bahwa pangan itu harus terpenuhi dan pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan pangan secara individu rakyat Indonesia. Berangkat dari sana, maka kebijakan ke arah pemenuhan pangan atau ketahanan pangan itu sudah jelas menjadi prioritas pembangunan nasional, turun ke pembangunan di pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten. Karena itu seperti saya paparkan tadi, ada program unggulan kawasan rumah pangan lestari. Kemudian ada program unggulan desa mandiri pangan. Kemudian yang terakhir sekarang ini, yang 2020, Menteri Pertanian itu membuat program unggulan pertanian masuk sekolahan. Nah, artinya seperti ada intervensi kebijakan, kemudian ada intervensi teknologi, dalam hal ini teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas di bidang pangan, dan tadi kita harapkan supaya lebih maju lagi, maka pangan ini bisa naik
peranannya menjadi usaha pangan, perusahaan di bidang pangan. Nah, saya kira itu langkah-langkah strategi yang harus dilakukan sehingga membuat pangan ini menjadi akan semakin maju. Saya kira demikian, Pak Olah. Ya, Prof. Sarjan. Nah, ini juga Pak Jimmy dan Prof. Sarjan, di sini Baristi Permani juga bisa membantu kita nih, karena dia juga sebagai senior pengajar ya, doktor di Deakin University di bidang agribisnis. Nah, terkait dengan pertanyaan itu, mungkin sebelum Pak Joni menambahkan, Mbak Risti punya perspektif lain gitu tentang apa sebetulnya yang perlu kita prioritaskan di sektor ketahanan pangan ini, bukan hanya saat pandemi, Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Ola. Tapi sebelum yang lebih jangka panjang, untuk jangka pendeknya kayaknya tadi belum ditegaskan juga. Kalau belajar dari krisis sebelumnya, safety nets itu sangat penting untuk memastikan semua orang punya akses ke pakan. Itu kan definisi dasar dari ketahanan pangan. Itu untuk jangka pendek, dan juga satu hal yang tampaknya informasi yang tersedia secara publik agak kurang itu adalah kalau di konsep agribisnis itu ada whole of chain concept. Artinya ketika kita melihat seberapa besar atau resiko kita menghadapi isu di ketahanan pangan, kita harus melihat tidak hanya di farmingnya saja, produksinya saja, tapi juga input supply-nya, pupuknya, bibit, dan juga distribusinya. Dan terkadang ketika kita membicarakan pertanian, kita sepertinya cuma berhenti di produksi. Dan menurut saya itu sangat penting untuk melihat bahwa supply chain ini interaksi yang sangat kompleks antara beberapa perilaku pasar yang berbeda, dan semua aspek harus dilihat karena itu chain. Kalau ada disrupsi di satu titik, itu akan berimpact ke titik yang lainnya. Ketika berbicara jangka panjang, data menurut saya adalah salah satu yang sangat penting. Tanpa data yang baik akan sulit bahkan untuk peneliti, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang baik. Dan lagi-lagi ini isu lama, tapi yang menurut saya masih banyak ruang untuk bisa diperbaiki. Dan sebetulnya data ini sudah diatur di Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, bahwa sebetulnya pemerintah pusat dan daerah itu berkewajiban untuk menyusun ini Food and Nutrition Information System. Yang kedua, menurut saya ini juga kesempatan, balik lagi tadi ke poin yang Bang Sandi katakan, kebangkitan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah saat ini kan interest rate sedang cukup rendah, dan negara seperti China sebagai contohnya, mereka menginvest besar di sektor teknologi pangan, memanfaatkan interest rate yang sedang rendah ini. Jadi, dan Australia sendiri waktu global financial crisis also doing the same thing, invest di solar panel system, memberi subsidi untuk household yang investasi. Jadi investasi ke depan di sektor pertanian harus dibungkus atau ditargetkan ke tipe-tipe investasi yang bukan hanya inovatif menggunakan teknologi, tapi juga mengadap konsep sustainable agriculture itu. Misalnya bibit yang drought resistant, atau yang meningkatkan kualitas tanah dan sebagainya. Dua aspek lagi, upskilling yang seperti tadi udah kita bicarakan, pentingnya juga mengadres inequality, peranan perempuan, peranan anak muda, peranan yang tinggal di daerah pedesaan, itu sangat penting dengan menggunakan model-model yang lebih relevan, lebih fun. Tadi Pak Profesor Sarjan bilang supaya generasi muda tertarik. Dan yang terakhir, ini memang sepertinya saya selalu bilang kayak klise tentang R&D, Research and Development, penelitian. Mungkin saya agak bias karena saya peneliti, tapi penelitian ini akan menjadi sangat penting, terutama di era mendatang. Global competitiveness itu sangat penting. Kalau tidak, ya kita akan struggling untuk survive di global market. Dan another reason why I think R&D is also important, karena diperkirakan akan ada declining R&D funding dari luar negeri, dan mudah-mudahan gap ini akan diisi kalau tidak dengan pemerintah, adalah dengan partnership dengan industri. Mungkin itu aja Mbak Ella. Makasih.
Baik, Mbak Risti, Pak Joni boleh menambahkan untuk melengkapi. Pak Joni, audionya, Pak? Oke, sudah. Iya, oke, ya. Jadi kita bisa menggugah masyarakat itu, terutama anak muda itu, lebih berbuat sesuatu lah ya. Tapi begini, jangan sampai terjadi sesuatu kita buat jadi membuahkan sesuatu, tapi kemudian itu tidak bisa didistribusikan. Nah, jadi maksud saya, apa yang kita bicarakan jangan hanya membuahkan saja, katakan memproduksi, menghasilkan sesuatu, tapi juga menyebarkan dari apa yang sudah dibuat itu menjadi lebih bermakna buat orang lain juga, gitu ya. Karena pasti apa yang dibuat di satu desa itu ya tidak hanya dimakan oleh desa itu saja, tapi juga desa lain barangkali membutuhkan. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan dalam skop yang kecil lah, saya tidak terlalu muluk-muluk untuk nasional dan sebagainya, tapi kalau saya setiap desa saja seperti One Village One Company tadi, company saya artikan bukan one company jadi perusahaan, tapi one company suatu entity yang mengurus ya apa yang dihasilkan oleh desa itu, gitu ya. Bisa saja itu koperasi, bisa siapa itu. Ya, maksud saya gini, justru ini. Jadi kalau desa itu sudah bisa menghasilkan sesuatu, harus bisa juga mendistribusikan. Malah kalau bisa membuat sesuatu yang lebih punya added value gitu ya. Contoh soal begini. Di salah satu desa itu pisangnya banyak. Kalau kita lihat di pantai selatan Jawa Barat itu pisang, apa-apa pisang. Ada yang dipakai di apa namanya yang di itu sele apa itu, atau yang di keripik, atau yang di segala macam. Tetapi pada dasarnya setelah mereka buat tidak bisa didistribusikan gitu. Akhirnya ya banyak yang nganggur di situ. Nah, maksud saya bagaimana kita membuat suatu packaging yang baik, yang bisa tidak hanya menjangkau daerah yang dekat, tapi juga bisa di keluar gitu. Nah, barangkali itu harus bertahap. Saya melihat begini, saya kebetulan sering ke Adelaide dulu, saya pernah bekerja di Adelaide. Saya melihat pendatang orang Vietnam itu adalah petani-petani. Jangan kita tahu sendiri Adelaide itu yang suburannya sedikit gitu. Orang-orang Australia sendiri, orang South Australia sendiri itu canggih dalam bentuk teknologi dan sebagainya. Tadinya dua pihak ini tidak bekerja sama, tapi pemerintah Australia bisa membuat mereka bisa bekerja sama. Kita lihat kalau kita ke Parafield dekat Adelaide itu ada satu perkebunan yang canggih sekali, dan malahan bukan hanya untuk masyarakatnya. Adelaide itu cuma 1,5 juta orang yang yang negara bagian itu sebesar Texas gitu. Nah, itu membuat kemudian itu dilempar keluar, tidak saja ke negara bagian lain, tapi juga diekspor. Malah itu menjadi satu komoditas yang membuat perekonomian Adelaide kuat, gitu ya, dari pertanian itu. Nah, maksud saya adalah kenapa kita tidak membuat dalam bentuk yang ya mungkin lebih sederhana, tidak secanggih itu. Katakan kentang itu begitu diangkat dari tempat situ, itu sampai ke truk itu sudah dimasukkan dalam satu package, sudah bersih, sudah dalam kantong, sudah siap untuk Nah, kita kan tidak punya seperti itu gitu. Kadang-kadang kentang itu busuk di tengah jalan gitu. Nah,
Saya lihat juga seperti kelapa sawit di Jambi itu. Banyak orang-orang menanam kelapa sawit dan jadi bukan perkebunan besar, petani-petani itu. Tapi begitu buahnya datang, itu diambil, waktu ngangkut susah. Kalau toh sudah terangkut sampai untuk diproses susah juga karena yang membuat kelapa sawit itu menjadi minyak. Jadi di refinery-nya itu memprioritaskan hasilnya dia, hasil petani di nomor 2 kan akhirnya banyak busuk. Nah untuk supaya tidak busuk dijual murah. Nah ini yang jadi rugi gitu ya. Jadi saya ingin sampaikan kalau toh kita ingin lakukan memberdayakan ini ya kita harus lihat menjadi satu sistem approach gitu. Nah tadi Mbak Desi juga menyebutkan itu jangan hanya jangka panjang kita pikirkan, tapi juga jangka pendek ini. Kalau jangka pendek ini terselesaikan, jadi menjadi suatu habits, terselesaikan, jangka panjang juga enak gitu. Kita biasanya nyukur jangka panjang, tapi dianggap itu sebagai satu solusi, padahal belum diselesaikan. Jadi kalau dulu saya pengusaha, jadi saya tahu sekali bahwa kalau sudah membuat satu anggaran, suatu strategi, anggaran, planning, begitu selesai, dianggap selesai. Padahal itu adalah masih planning, belum diselesaikan gitu. Jadi jangan sampai ada mentalitas yang disebut the New Year solution gitu. Wah ini New Year, padahal tahunnya masih belum jalan. Nah ini yang saya kira perlu dirubah di masyarakat kita, bahwa kalau kita ingin memperkuat ini, ya harus sistem approach dan semua pihak harus ikut. Tapi yang paling jelas harus ada yang memotori, yang saya katakan tadi agent of change itu, orang memotori itu. Apapun yang dilakukan kalau tidak ada motornya ini susah gitu. Itu Mbak Ola. Pak Joni, tadi masing-masing dari panelis kita sudah menambahkan dari apa yang sebetulnya harus diprioritaskan. Tapi tadi mengutip sedikit yang Pak Joni katakan, harus ada yang memotori begitu ya, harus ada yang mengkomandokan bahwa gerakan ini bisa kita lakukan begitu. Karena juga mungkin beberapa teman-teman sekarang yang ada di Australia, kayaknya nih Prof. Sarjan sudah terbiasa gitu mendengar kata-kata community garden begitu, ataupun memang one company, one village gitu. Tapi pertanyaan paling mendasar gitu, apakah di negara kita sendiri nih yang kalau tadi Prof bilang kayu ditancapkan saja bisa tumbuh berbuah gitu ya. Itu bagaimana kita paling tidak bisa merealisasikan apa minimal mungkin kita lakukan itu di pekarangan rumah kita sendiri atau apa gitu. Terlepas dari kita menunggu siapa yang mengkomandoi kita gitu, apa yang bisa kita lakukan secara pribadi terlebih dahulu begitu. Prof. Mungkin Pak Joni dan juga Mbak Risti nanti bisa menambahkan sedikit ya. Baik. Jadi kembali kepada isu bahwa membangun optimisme pada wabah COVID-19. Dan saya tadi, kita masing-masing pribadi memulai dari keluarga kita sebagai unit masyarakat, dan bahkan Mbak Ola coba, sekarang itu viral, berbagai inovasi, berbagai kreasi anak-anak muda untuk budidaya hortikultura di pekarangan, baik secara horizontal maupun vertikal. Nah artinya kalau itu kita tumbuh kembangkan karena memang motivasi pribadi, akan setelah pandemik itu kita harapkan ada pembiasaan. Karena memang sudah dirasakan manfaatnya, sudah dirasakan udah enak, sudah dirasakan dinikmati juga. Mungkin ada membuat mereka ada hiburannya di sana. Sehingga tadi siapa yang memulai, maka kita masing-masing yang karena peristiwa pandemik ini membuat kita kreatif, membuat kita berinovasi, dan harapannya kita happy menjadi kebiasaan dan nanti akan menjadi pembiasaan. Itulah yang kita harapkan ke depan. Bukan reaktif sekali lagi, tidak sekedar ya karena pandemik, tetapi mudah-mudahan tertanam ke dalam jiwa dan hati kita bahwa kita mencintai pertanian, inovasi teknologi tepat guna untuk
Awalnya mungkin kita untuk iseng-iseng untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari dalam level keluarga, tetapi ada inovasi yang terus dikembangkan sehingga membuat kita tertarik, membuat hobi dan menjadi pembiasaan ke depannya, dan itulah yang akan membuat kita menjadi maju. Saya kira begitu, tidak perlu tadi siapa yang saya kira betul. Dalam komunitas itu pasti agent of change itu perlu. Dan mahasiswa salah satunya. Kami juga, Mbak Ola, melalui KKN tematik, sekarang ini KKN tematik bagaimana coba? Bisa dibayangkan Mbak Ola, anak-anak kita yang KKN pada masa pandemik ini, tidak mungkin dia akan berkerumun di desa, tetapi kita desain dalam bentuk tetap work from home, tetapi kita desain untuk mensupport penanggulangan pandemik dalam bentuk tematik. Anak-anak muda inilah yang mungkin nantinya kita harapkan melalui KKN tematik ini juga sebagai bagian daripada agent of change yang kita harapkan untuk mengangkat pertanian ke depan. Saya kira gitu Pak Mbak Ella, terima kasih. Terima kasih Prof. Bisa disambung oleh Barsi dan Prof. Joni untuk sekaligus menjadi closing statement kita di sesi kali ini. Boleh dimulai sama Pak Joni, silakan Pak. Audionya Pak Joni. Bapak masih sekarang? Udah. Oke. Jadi gini, memang kita harus mulai dari individu dulu ya. Sekarang kalau ketahanan pangan, terutama katakanlah menghadapi COVID ini, tiba-tiba saja kita di lockdown, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kemudian kita tidak bisa bergerak gitu. Akhirnya banyak sekali banyak sekali orang yang nekat harus keluar dan harus berbuat sesuatu untuk keperluan gitu ya. Nah, saya kadang-kadang dulu menertawakan almarhumah ibu saya. Ayah saya militer, ayah ibu di rumah. Tetapi dengan kebetulan rumah kami cukup luas, ibu itu setiap kaleng mentega yang besar itu dia gantungin, dia bolongin dan sebagainya, dia menanam banyak sekali, ada seledri, ada bawang daun, ada segala macam, termasuk nanam cabai dan sebagainya. Dan ternyata itu banyak sekali membuat ya ketahanan di rumah gitu ya. Karena pada suatu saat butuh dan sebagainya ada di situ. Nah, hal itu saya praktekkan di rumah dan pembantu saya menanam cabai, menanam ini dan sebagainya. Dan ya ada jeruk limau, ada sebagainya. Itu ternyata pada saat kita lockdown, ya sebulan kemarin ini kita tidak masalah. Tapi justru sebulan sekarang ini kita mulai harus mikir lagi, ini kalau terus-terusan gimana nih? Nah, maksud saya adalah bahwa tiap keluarga harus bisa memulai bagaimana memikirkan kalau seandainya terjadi sesuatu, dia membutuhkan sesuatu, apakah perlu keluar atau tidak? Gitu. Apakah bisa dilakukan oleh keluarga itu sendiri? Gitu ya. Nah, bukan hanya keluarga, tapi juga community. Contoh soal pada saat saya pindah ke tempat saya sekarang ini, itu suatu klaster di mana tidak ada orang jualan. Yang ada tukang sayur, yang tukang sayur juga hanya satu, dan itu hanya yang diperbolehkan oleh pengurus klaster. Nah, kemudian saya tanya ke pembantu saya itu orang-orang makan dari mana ya? Gitu. Karena ada warung dan tiba-tiba dia punya, iya Pak, kalau kita jualan ini dan sebagainya, tapi kamu nggak bisa jualan di sini. Nggak apa-apa Pak, saya akan masak lebih banyak, kemudian saya tawarkan mereka dalam bentuk bungkus, saya datang aja ke mereka gitu. Nah, ternyata itu menjadi satu ide. Akhirnya satpam segala itu disupply sama pembantu saya, dan
dia survive gitu. Dan sekarang ini dalam lockdown ini juga begitu. Nah, maksud saya ingin memberitahu bahwa harus ada inisiatif dari setiap individu bagaimana mereka survive. Jangan mereka menunggu, jangan harus mereka jadi korban gitu. Jadi harus ada inisiatif dari mereka juga untuk bisa mengatasi itu. Nah, kalau ini mentalitas seperti ini dipunyai individu, dipunyai oleh sekeliling, dipunyai oleh RT, RW, kelurahan, saya kira gitu kita akan punya ketahanan gitu. Nah, sekarang masalahnya bagaimana membuat ini? Siapa yang bisa merubah? Nah, ini yang pertanyaannya gitu. Yang saya sebut dengan agents of change itu siapa? Karena tidak setiap orang bisa punya inisiatif seperti itu. Itu, Pak. Nah, agent of change-nya siapa tuh kira-kira Mbak Risti yang sekaligus bisa menjadi closing statement kita di sini? Kalau tadi Pak Prof. Sarjan bilang mahasiswa bisa gitu ya, atau mungkin para praktisi di bidang pendidikan bisa gitu. Tapi kalau Mbak Risti mungkin punya pandangan lain? Short answer-nya sih youth, Mbak. And I'm not young. Ya, kalau saya sih ada 2 poin. Tadi belajar dari panelis sebelumnya, Bang Sandi, Profesor Sarjan, dan Pak Joni juga. Food sector was, is, and will always still be an important sector. Saya pengen mengulang lagi, Bang Sandi tadi bilang authentic, relevant, sama talkable. Dan mudah-mudahan itu yang akan jadi anchor buat youth untuk terjun di sektor pangan. Kalau pertanyaannya next question after like who's gonna be the agent of change, kalau jawaban saya adalah youth. Mudah-mudahan konsep youth mainstreaming ini akan menjadi konsep yang juga masuk ke dalam policy, karena selama ini konteks youth itu hanya untuk masa depan, padahal kenyataannya saya survei e-commerce itu ketika saya tanya berapa persen dari staff Anda di bawah 30, 100%, saya langsung merasa excluded from that platform. So they're actually already making changes. So I think we have to give that credit. They're not just gonna play a role in the future. They're already making changes. A lot of them already making changes. Dan beban COVID-19 ini secara ekonomi juga akan terberat akan di pundaknya youth ini juga. Jadi kita harus lebih memberikan mereka akses ke informasi, ke pendidikan, ke kesempatan untuk di decision making. Kalau pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana future proofing agriculture, termasuk bagaimana enhancing food security. I would always give 4 keywords: sustainability, innovation, resilience. Coming back again to who's the agent of change, which is youth. So again, sustainability, innovation, resilience, and youth. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Jadi banyak sekali Pak Joni, Pak Sarjan juga di sini yang masuk beberapa dari pertanyaan dari partisipan kita. Nanti juga mungkin kalau ada waktu luang bisa dibantu jawab melalui email ya, Pak. Boleh. Nah, lalu juga ini karena banyak pertanyaan yang masuk, nampaknya memang berbicara ketahanan pangan ini tidak bisa hanya dengan satu sesi ya. Kita nanti di bulan depan untuk next session-nya akan membahas juga tentang kedaulatan pangan berarti ya, ini akan berbicara lebih luas lagi dan mungkin akan lebih dipertegas apa ini agent of change ya, karena kita berbicara tentang kedaulatan itu sendiri ya. Nah, nanti partisipan juga ini informasi untuk para partisipan juga, dan mungkin bisa dimunculkan lagi Mas Ben bagi partisipan yang juga ingin ikut menyumbang untuk para korban terdampak wabah COVID-19 bisa langsung gabung nanti ke linknya kitabisa.com dari IDN Australia. Ini sudah ada di layarnya. Ya, ini bisa berdonasi untuk membantu meringankan beban para warga yang terdampak COVID-19. Dan itu juga sedikit info, namun untuk menutup dari hari ini, Mas Ben sudah berjanji ingin membuka audio untuk partisipan sekedar say hello dengan para panelis kita yang hebat-hebat hari ini. Boleh dibuka saja, Mas Ben. Wah, banyak tokoh-tokoh muda yang bergerak di bidang pertanian ini. Yang saya tanda, Prof. Joni ini ada alumni saya ternyata ikut ini, Mbak Ola, yang
sebagai pelaku penggerak petani milenial ini, Waduh, agent of change nih ya, Prof ya. agent of change ini ada Aziz, ada Darmawan, ini waduh luar biasa. Mudah-mudahan lah mereka menjadi agent of change untuk pertanian ke depan. Mungkin ini jadi momen buat saya, permisi Mbak Ola, Pak Prof. Sarjan. Saya pikir saya mau sampaikan, saya mohon izin ke Pak Ketua Mas Iwan. Ini jadi momen yang baik kalau kawan-kawan di Indonesia ada usulan bukan di Australia, di IDN Australia, supaya kita bisa kerja sama-sama gitu untuk apa yang kita bisa lakukan bersama dari sisi Australia, tapi juga untuk Indonesia. Monggo Mas Iwan, kalau mau ditambahin. Ide yang bagus itu. Dan kita dari NTB siaplah dengan Pak Budi bisa, Pak Iwan, Pak Ben, dengan anak-anak muda milenial NTB dan NTT saya kira siap kita. Ya. Tindak lanjut. Saya sebenarnya satu, Pak Prof. Di satu hal yang mungkin menjadi sebuah pemikiran dan kegalauan saya sampai dengan saat ini. Jadi sudah disinggung oleh Prof. Sarjan tadi itu bahwa petani kita itu 50% itu umurnya di atas 50 tahun. Dan menjadi PR kita sekarang ini untuk menggugah hati para petani milenial untuk dapat terjun di bidang pertanian. Namun dalam hal ini satu kegalauan saya yang bisa saya hanya memberikan satu solusi, Pak Prof. Jadi bagaimana untuk memberikan suatu bentuk kepastian di sektor pertanian, itu saja. Satu bentuk kepastian dalam arti ya mungkin sistem teknologinya sudah ada dan segala macam, tetapi bentuk keberpihakan harga produk kepada pertanian. Nah, jadi sehingga ada sesuatu hal yang ditawarkan. Tadi sudah pernah disinggung kalau pertanian itu ya sektor yang mungkin kotor, kemudian juga yang capek di tengah matahari dan segala macam. Nah, tetapi ada sesuatu hal yang bentuk kita sodorkan bahwa pertanian adalah ketentuan harga, kepastian harga yang diperoleh kepada sektor pertanian kepada petani nanti, terutama kepada produk-produk pertanian, sehingga ini akan memantik ternyata ada jaminan hidup di sana gitu untuk diberikan, sehingga banyak petani-petani milenial saat ini itu agak bisa tergugah hatinya untuk dapat terjun di bidang pertanian. Ini kalau usul saran saya dalam hal ini. Terima kasih. Terima kasih, Bang Rudi. Tadi itu dibahas tuh nanti buat sesi berikutnya berkaitan dengan juga harga keluar gitu ya di produk diri. Karena kalau misalnya punya harga tawar minimal gitu ya, milenial daripada main kan, mendingan nanam. Terutama yang di pangan. Terutama pangan ya. Kadang-kadang pemerintah, ini saya ingatkan Mbak Ola ya, kadang-kadang pemerintah sudah menerapkan HPP sekian gitu. Tapi tidak sedikit ketika waktu panen, harganya itu di bawah HPP. Sementara harga obat-obatan, saprodi ini yang nggak habis pikir saya gitu. Sebanding antara yang dikeluarkan sama input yang didapatkan nanti. Ini dilemanya di situ. Di sektor ini. Dilema juga tuh. Iya. Oke. Mungkin untuk sebagai closing dan juga menyapa semua partisipan, sebagai koordinator kita sudah ada Pak Iwan Wibisono dan Mbak Dizalia. Mungkin ingin mengucapkan terima kasih kepada para partisipan. Iya, terima kasih. Kurang lebihnya Mbak dan pemateri semua. Panelis, Prof. Sarjan, Pak Yoni, Bang Sandi. Sangat menarik tema ini. Saya juga merasa terharu karena ini respon dari teman-teman para petani yang hadir, terutama yang hadir di acara session ini. Ini memang harus ada session kedua. Nanti temanya itu bukan hanya ketahanan pangan,
tapi lebih ke kedaulatan pangan. Jadi lebih mendalam lagi. Mungkin nanti yang ini harus ditambahkan. Tadi kita banyak berbicara masalah produksi. Mungkin nanti kita tambahkan lagi satu tema, bagaimana mungkin masyarakat harus bisa untuk mengubah pola makan. Mungkin yang selama ini harus makan nasi dan daging paling enggak 3 kali sehari, mungkin dirubah karbonya bukan lagi nasi atau mungkin sagu dan lain sebagainya, yang Indonesia bisa lebih produktif. Dan makan ikan yang sering disuarakan oleh Menteri Kelautan kemarin dan yang sekarang. Terima kasih teman-teman, para panelis sekali lagi. Sampai jumpa lagi nanti di sesi yang kedua. Back to you again. Olah. Ya, terima kasih Pak Iwan. Diza mau menambahkan? Ya, saya rasa sih saya hanya ucapkan banyak terima kasih ya untuk semuanya, dan kita berjuang dengan tim basically kegiatan kita sebagai diaspora Indonesia di Australia. Kita semua berjuang dengan tulus hati untuk tujuan yang mulia, yaitu semangat membangun Indonesia berseri kembali. Pak Iwan as the Presiden Australia, Presiden IDN Australia, mengatakan bahwa session ini akan berlanjut kepada kedaulatan, insya Allah bulan depan atau secepatnya, supaya kita lebih fokus kepada blueprintnya. Ya, itu saja Ola. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman dan dukungannya, dan semangat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para panelis, koordinator IDN Australia, Pak Iwan, Mbak Diza, Mas Ben, yang sebagai host dari terselenggaranya webinar ini. Terima kasih. Dan teman-teman, terima kasih antusiasmenya, Prof. Sarjan, Pak Joni, Mbak Risti. Terima kasih sudah memberikan kita pemaparan dan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang beragam. Dan teman-teman, kita akan ketemu di sesi berikutnya, insya Allah, di kedaulatan pangan, dan juga tetap ini ya, follow up kegiatan dari IDN Australia. Nanti kita akan infokan untuk acara dan agenda selanjutnya terkait dengan bagaimana kita bisa membangun optimisme di tengah masa pandemi ini. Semangat selalu bagi yang berpuasa. Masih panjang perjalanan kita menuju maghrib ya, di Australia, mungkin sudah sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Oke. Dan selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman semuanya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi. Sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih Ola. Terima kasih semuanya Pak Mas. Terima kasih Ola. Makasih semuanya. Salam diaspora. Salam Prof. Sarjan.